Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Apapun yang kita alami, Tuhan tetap baik, amin. Mari kita ucap syukur, kita mulai mesbah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua hal-hal ajaib yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Nafas hidup kami ajaib, hari-hari kami ajaib, hidup kami ajaib karena Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami tetap melihat hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau menerima ucapan syukur kami. Bertahtalah atas mezbah kami Bapa. Berdaulatlah selamanya atas hidup kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami sambut hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
ingat semua kebaikan Tuhan. Mari ucap syukur untuk semua karyanya yang ajaib. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang baik, yang sangat mengasihi kami. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lebih lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Yes, aku masih punya Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita, sebab Allah yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami, bahkan tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang percaya bersama saya sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari ingat semua kebaikan Tuhan Bapak Ibu, apapun keadaanmu tetap bersyukur, amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan Bapak Ibu dengan pujian yang tadi kita nyanyikan. Aku masih punya Tuhan. Jangan putus pengharapan Bapak Ibu. Kita punya Tuhan, artinya kita punya pengharapan. Kita punya masa depan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yes, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lebih lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, tidak ada alasan untuk kami takut menghadapi hari esok. Tidak ada alasan untuk kami takut melangkah ke depan. Karena Allah Immanuel menyertai kami. Berbicaralah lewat firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hari ini Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Tuhan, kuatkan setiap kami dengan firman-Mu. Nasihati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami lebar-lebar, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada ketika mengikuti ibadah online ini, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada dalam penyertaan,
perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan berikut ini akan saya sampaikan info mengenai gereja untuk sepekan ke depan. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam secara online melalui media Zoom. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk mengikuti ibadah doa malam, dapat menghubungi sekretariat atau melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan tersedia secara online melalui YouTube channel GPI Maranatha mulai pukul 9 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru mengenai info gereja melalui akun sosial media GPI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GPI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan maupun persembahan diakonia, dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Dan mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan hari ini. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian, Jemaat GBI Maranatha. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita boleh bertemu di dalam pemeliharaan Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Saudara, pada pagi ini saya akan mengambil nats Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat ke-12. Mari kita buka Roma 12 ayat ke-12. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya ajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan mendengar firman-Mu. Namun biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami. Agar ketika kami membaca firman-Mu, mendengar penjelasannya, sungguh pikiran kami terbuka dan kami bisa memahami firman Tuhan. Hati kami boleh bergelora mendengar firman-Mu, karena kami tahu Pencipta kami, penebus kami, Allah yang memelihara kami sedang berkata-kata kepada kami. Mohon belas kasihan Tuhan agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa dalam surga, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam keterbatasannya. Kiranya Tuhan memimpin dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh firman yang mengubahkan diri kami. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Roma 12 ayat ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudara, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, memiliki sifat sabar itu tidak pernah mudah. Namun saya boleh berkata, saudara, saya kira jauh lebih sulit untuk menjadi orang yang sabar di zaman kini daripada zaman-zaman sebelumnya. Mengapa, saudara? Karena kita hidup di dalam zaman, saudara, di mana segala pesan dan informasi yang kita inginkan, walaupun jauh di seberang benua sana, dapat kita peroleh dengan cepat, saudara. Hanya dalam hitungan klik atau tap, saudara. Ini membuat kita berada dalam satu budaya di mana segala sesuatu yang kita inginkan dapat dengan cepat diperoleh. Itu positifnya, saudara. Tapi negatifnya apa, saudara? Negatifnya kita menjadi orang yang tidak sabar. Kesabaran kita terus terkikis dengan kemajuan teknologi. Mental kita tidak siap, saudara, untuk menunggu sesuatu agak lama sedikit. Bila kita mengendarai mobil, saudara, kita akan segera merasa jengkel kalau mobil di depan kita itu berjalan begitu lelet. Saudara yang dikasih Tuhan, bila kita mengantri di supermarket nih, saudara, mata kita mencari antrian yang lebih pendek, bukan? Supaya kita dapat dengan cepat membereskan masalah kita, kemudian kita keluar. Oh, saudara, betapa jengkelnya kita ketika kita mendapati bahwa orang yang sedang berhadapan dengan kasir itu, kartu kreditnya bermasalah. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada banyak orang yang tidak lagi punya kesabaran untuk mendengar orang berbicara sedikit lama atau bercerita bertele-tele. Kita rasanya nggak punya kesediaan waktu untuk mendengar orang seperti itu.
Saudara, harus kita akui, kesabaran itu bukan semakin terpupuk, tetapi semakin terpuruk. Ketidaksabaran membuat tekanan darah kita meningkat, saudara. Dan juga kita menjadi emosional. Ini membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh dan jiwa kita. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Rusaklah relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita karena ketidaksabaran kita. Saudara-saudara, menjadi sabar itu tidak mudah. Benarlah apa yang dikatakan pengamsal, saudara, dalam Amsal 16 ayat 32. Yang dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Bagi pengamsal, saudara, seorang pahlawan itu memang hebat, tapi seorang penyabar jauh lebih hebat. Saudara-saudara, karena seorang yang sabar itu telah mengalahkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia mengalahkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memerintahkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Roma 12 ayat 2 yang kita baca tadi berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kemudian, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, jemaat di kota Roma dinasihati Paulus untuk bersabar dalam kesesakan. Saya kira orang-orang Kristen di kota Roma pada dasarnya adalah orang-orang yang temperamental, saudara. Beringasan, terlatih adu otot, tidak sabaran. Sekarang setelah mereka menjadi orang Kristen, Paulus menasihati mereka, saudara. Untuk apa? Sabar dalam kesesakan. Saudara, kesesakan artinya segala sesuatu yang menyesakkan dada mereka. Kesesakan bisa juga diterjemahkan sebagai kesulitan, kesusahan. Saudara-saudara, dikatakan sabarlah. Saudara, menarik sekali kata sabar yang digunakan Paulus ini, bahasa Yunaninya adalah hupomone. Saudara, kata ini menggambarkan kemampuan dari sebuah tanaman, saudara, yang bertahan hidup di dalam keadaan yang tandus dan gersang. Saudara bisa bayangkan kayak kaktus di padang gurun, saudara. Sedikit akarnya dapat menyerap air, tetapi untuk bisa bertumbuh, dia punya kemampuan. Akarnya sedikit demi sedikit masuk dan merambat ke dalam tanah. Akhirnya tumbuh-tumbuhan ini bisa bertumbuh di dalam keadaan yang sulit, semakin lama semakin besar. Itulah pengertian hupomone. Saudara, dengan demikian kesabaran melukiskan satu kesanggupan seseorang untuk tetap bertahan dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, tidak menyenangkan, sulit, terhimpit, tekanan, dan terancam di dalam kekurangan. Jadi kesabaran bukan berarti, saudara, kesanggupan menunggu saat kita juga tidak punya pekerjaan. Atau, saudara, kesanggupan untuk bertahan hidup dalam keadaan ekonomi seluruh dunia sulit, tapi ekonomi kita tidak sulit. Atau, kesabaran bukan berarti satu kesanggupan untuk menerima kita diputuskan oleh kekasih yang kita cintai. Pada saat yang sama, kita masih punya 3 orang yang kita cintai. Bukan seperti itu, saudara. Itu bukan kesabaran. Tapi kesabaran adalah kesanggupan seseorang untuk tetap bertahan di dalam keadaan yang tidak baik, tidak menyenangkan, sulit sekalipun. Saudara, mari kita dalami lagi arti kesabaran yang Tuhan gambarkan dalam Alkitab. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, Yakobus sedang menasihati orang Kristen yang sedang mendapati perlakuan tidak baik, tidak menyenangkan dari penduduk di sekitarnya karena iman mereka kepada Kristus. Yakobus meminta mereka, jemaat Tuhan ini, untuk sabar. Sabar, saudara, sampai kedatangan Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan. Kesabaran oleh Yakobus dikaitkan dengan kedatangan Tuhan.
yang mereka sendiri, jemaat Kristen saat itu, tidak tahu kapan waktu tepatnya Yesus itu datang. Saudara, meskipun waktu Tuhan itu tidak mereka tahu kapan kedatangannya, saudara, mereka diminta untuk tetap sabar, saudara. Bertahan di dalam kesulitan sampai waktunya Tuhan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yakobus menjelaskan lebih lanjut tentang kesabaran, dia memakai sebuah perumpamaan atau kiasan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara yang dikasihi Tuhan, petani itu sabar menunggu hasil panennya, saudara. Tetapi mereka menanti tidak dengan pasif, hanya duduk-duduk di bawah pohon atau tinggal di rumah. Sebaliknya ia menunggu dengan aktif. Ia membajak tanah, ia menanam bibit, ia menyiram pohonnya, menjaga dari serangan serangga dan hama. Saudara-saudara, bisa kita lihat, petani itu sangat aktif di dalam penungguannya. Saudara, bila seorang tidak punya kesabaran, maka jelas ia tidak akan menjadi petani. Tidak ada hasil panen yang akan dinikmati oleh seorang petani dalam satu malam, saudara. Saudara-saudara, kesabaran kita harus seperti petani yang menunggu hasil panen yang menguning. Ia mengetahui bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, meskipun ia tidak melihatnya, saudara. Kesabaran inilah yang diminta oleh Allah. Kalau demikian, mari kita simpulkan. Apa yang disebut kesabaran Kristen itu, saudara? Kesabaran menurut Alkitab adalah kesanggupan untuk tetap tenang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. Dengan keyakinan bahwa Allah mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Sementara menunggu dengan iman, orang yang sabar tidak pasif, tetapi bertindak aktif sampai Tuhan memberkati atau sampai datang waktunya Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan contoh. Jika kita membuka sebuah restoran dan ternyata tidak seperti yang kita harapkan, restoran itu sepi, saudara. Nah, kita tidak boleh mudah putus asa. Kita perlu bertahan dulu. Tapi bertahan berapa bulan? Saudara-saudara, kalau restoran itu tetap sepi dan kita harus tetap mengeluarkan gaji pegawai, maintenance expenses yang begitu banyak, akhirnya kita terus merugi, bukan? Sampai berapa lama kita harus menunggu, saudara? Nah, saudara, kesabaran orang Kristen yang benar selalu yakin bahwa Allah itu baik. Saudara, tentu saja kita perlu mengevaluasi apa yang membuat orang tidak berminat untuk datang ke restoran kita, saudara. Dari evaluasi itu kita mengadakan tindakan-tindakan perbaikan. Kalau sudah tindakan perbaikan itu kita lakukan dan tetap saja restoran itu tidak maju, kita perlu berpikir, saudara, kenapa tidak maju? Disinilah kesabaran seorang Kristen itu aktif. Dan Tuhan memberkati orang seperti ini. Barangkali memang bukan bidang kita untuk membuka sebuah restoran. Disitulah kita yakin dan percaya dengan kesabaran, saudara, bahwa Allah akan menunjukkan bidang yang tepat. Karena itu kesabaran membuat seseorang, saudara, seorang anak Tuhan tidak pernah putus asa. Ingat, hubowone artinya seperti sebuah pohon, sebuah tanaman, ibarat kaktus, saudara, yang tumbuh di padang pasir, yang tandus, yang gersang, tetap bertumbuh sampai ia tumbuh menjadi besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menjadi seorang penyabar, kita perlu mewaspadai dua keadaan yang sering kali membuat kita kehilangan kesabaran. Yang pertama, kesabaran mudah hilang ketika kita dalam keadaan terdesak. Saudara, saat kita dalam keadaan terdesak, bisa jadi karena terburu-buru, atau karena kita terancam bahaya, saudara, dan harus segera mengambil keputusan, biasanya, saudara, begitu mudah kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang pahlawan yang gagah berani. Dia juga merupakan Raja Israel yang luar biasa,
Raja Israel yang pertama. Tentu saja namanya Saul, saudara. Pada satu hari Alkitab mengelukiskan orang Israel dikepung oleh ribuan orang Filistin. Jumlah ini jauh lebih besar daripada tentara Israel, saudara. Saudara-saudara, Saul ingin sekali menyerang tentara Filistin itu. Tetapi ia harus sabar menanti kedatangan Nabi Samuel untuk membakar korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan, saudara. Sebagai ungkapan permohonan perlindungan daripada Tuhan. Dan itu harus dilakukan oleh Nabi Samuel, bukan oleh Saul, saudara. Saudara, 7 hari lamanya Saul menunggu Nabi Samuel datang. Tetapi Nabi itu tidak datang-datang. Sementara orang Israel semakin menjadi takut dan tentaranya mulai goyah mentalnya, saudara. Mereka mulai melarikan diri satu persatu. Saudara, Saul tidak sabar lagi menunggu. Akhirnya apa yang diperbuat, saudara? Ia memerintahkan orang Israel mengambil korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia menyulut korban itu. Dia melakukan dengan dirinya sendiri. Saudara, ia mengambil tugas kenabian yang harusnya dilakukan oleh Samuel. Itu telah ditentukan oleh Tuhan. Saudara, dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam keadaan terdesak, Saul tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya, saudara, ia melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya ia lakukan. Apa yang Tuhan perbuat kepada Saul? Akhirnya, saudara, Saul ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan mulai menyuruh Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul. Saudara-saudara, ketakutan karena melihat situasi yang mengancam atau yang merugikan kita, yang mendesak kita, bisa membuat kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara, dalam keadaan pandemi yang berkepanjangan seperti ini, kebanyakan kita mempunyai penghasilan yang semakin menurun, bukan? Tabungan kita juga menyusut. Bahkan ada di antara kita yang sudah tidak mempunyai tabungan lagi. Saya yakin dan percaya itu, saudara. Saudara, ada juga sebagian dari kita tidak lagi bisa bekerja. Nah, dalam keadaan seperti ini, keadaan yang menyulitkan, keadaan yang mendesak kita, bisa jadi kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara, bisa saja kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang Tuhan inginkan. Oh, saudara, saya melihat beberapa orang memborong obat-obatan COVID, lalu membeli tabung oksigen dan menyimpannya, menyetoknya di rumah, saudara, dengan maksud apa? Menjual kembali dengan harga yang lebih mahal. Apakah itu pantas? Apalagi kalau anak Tuhan ikut berlomba-lomba mencari penghidupan seperti itu. Jelas dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara, beberapa tenaga kesehatan menyuntikkan jarum suntik kepada pasien yang membutuhkan vaksin tanpa isi vaksin yang sebenarnya. Dengan motif tentu saja mencari keuntungan. Oh, kalau itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan, betapa sedihnya hati Tuhan, saudara. Bisa jadi di dalam keadaan pandemi yang berkepanjangan dan orang semakin susah hidup, anak Tuhan juga pergi kepada orang-orang pintar. Mereka tidak mengatakan dukun, tapi mereka mengatakan orang-orang pintar. Dalam tanda petik menyingkirkan Tuhan. Tidak menunggu waktu Tuhan. Mereka tidak sabar lagi. Mereka memerlukan orang-orang yang mempunyai kuasa untuk mendatangkan rezeki dalam diri mereka. Oh, saudara, hati-hatilah. Kesabaran bisa menyusut ketika keadaan itu mendesak kita. Saudara, keadaan kedua adalah dalam keadaan emosi. Kesadaran kita bisa menyusut. Khususnya saat kita sedang marah. Saudara, marah itu sendiri tidak dosa. Tapi bila marah itu tidak terkendali karena benteng kesabaran kita runtuh, maka sangat mungkin kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, inilah yang terjadi pada seorang nabi besar yang bernama Musa, saudara. Satu hari, saudara, Musa membawa bangsa Israel berjalan melalui padang gurun Sin. Celakanya sampai di padang gurun itu, mereka tidak mendapatkan air sedikit pun untuk mereka minum, sedangkan persediaan air itu sudah menipis. Saudara, bangsa itu mengurumuni Musa, bangsa itu marah dan menyalahkan Musa. Mereka berkata kepada Musa,
Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat menabur, tempat tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air pun tidak ada. Bagaimana kami bisa meminumnya? Saudara, Musa kecewa sekali dengan bangsa ini. Emosinya mulai meluap. Musa datang kepada Allah dan Allah berkata kepada Musa, ambillah tongkat itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara-saudara, lalu Musa mengambil tongkat itu, dikumpulkannya orang Israel di depan bukit batu itu. Dalam kemarahannya, saudara, kepada bangsa itu dia berkata, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara-saudara, emosi Musa sudah menguasainya. Mungkin ia berpikir seharusnya Allah menghukum saja bangsa ini. Saudara, dalam keadaan seperti itu, Musa tidak lagi memperhatikan firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Allah dengan jelas. Ia melakukan tindakan di luar kontrolnya, di luar perintah Allah pula. Saudara, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air dari bukit batu itu, sehingga umat dan ternak dapat meminumnya. Saudara-saudara, Musa bertindak lebih daripada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia hanya disuruh mengatakan kepada bukit batu itu, tetapi yang dia perbuat dalam emosinya, kesabarannya habis, memukul bukit batu itu. Saudara, ketidaksabaran inilah yang membuat Musa mendapat hukuman keras dari Tuhan. Setelah bangsa Israel meminum air itu, Allah berkata kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, dalam kemarahan seringkali kita kehilangan kesabaran dan bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara, dalam keadaan emosi seperti apapun, kita harus tetap menahan emosi kita dan mengendalikannya dengan kesabaran. Saudara, saya pernah melihat di medsos, saudara, satu video klip yang mengiris hati saya. Ketika ada seorang ibu yang direngek-rengek oleh 2 anaknya. Saudara-saudara, tadinya suaminya tidak bertindak apa-apa, hanya diam saja. Tapi rupanya rengekan 2 anaknya itu kepada istrinya membuat emosinya meluap-luap. Tiba-tiba dia mengambil satu tindakan yang di luar dugaan istrinya dan siapapun. Dia menarik tangan anak laki-lakinya yang kira-kira berumur 6 tahun, kemudian menamparnya, saudara. Kemudian dia juga menarik putrinya yang mungkin berumur 5 tahun atau 4 tahun, dia menamparnya dengan keras. Berapa kali kedua anak itu ditampar? 5 kali, saudara. Saudara-saudara, seharusnya itu tidak perlu terjadi, bukan? Tapi mungkin saja terjadi juga pada engkau dan saya ketika kesabaran itu menipis. Saudara, kita bisa marah pada seorang yang menyelak giliran kita mengantri bensin, saudara. Lalu amarah kita bisa meluap-luap pada orang itu. Mungkin saja perkelahian bisa terjadi. Saudara-saudara, kita bisa marah pada pelayan restoran yang kita anggap tidak menghormati kita. Dia tidak mengindahkan panggilan kita untuk melayani kita. Saudara, kita bisa marah dengan pasangan kita yang pada waktu kita bicara, dia terus asik dengan gadgetnya. Padahal itu juga kita lakukan kepada dia. Saudara, kita bisa marah dengan anak-anak kita yang membantah perkataan-perkataan kita. Kita bisa meledak di dalam emosi kita. Saudara, hati-hati. Kemarahan begitu mudah terbakar. Adrenalin kita begitu mudah naik. Ketika kita sedang emosi, kesabaran kita bisa menghilang. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, sabarlah.
Tuhan Yesus adalah figur yang harus kita teladani, saudara. Kehidupan Kristus menggambarkan bahwa ia memiliki kesabaran yang luar biasa. Selama lebih dari 3 tahun ia mendidik murid-muridnya dengan tujuan, saudara, bahwa kelak mereka harus memberitakan Injil Tuhan, Injil kerajaannya, keselamatan yang dia bawa untuk menyelamatkan jiwa manusia, saudara. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Yesus menuju ke Yerusalem untuk memikul salib yang begitu berat? Murid-muridnya sedang ribut di antara mereka. Apa yang mereka ributkan? Siapakah yang terbesar di antara mereka? Oh, saudara, sangat menyakitkan hati, bukan? Saat itu di dalam kegentaran muridnya malah ribut siapakah yang terbesar. Tapi apakah ia kehilangan kesabarannya? Tidak, saudara. Ia memang menegur muridnya, tapi ia tetap sabar mengajar mereka lagi. Ia sabar menunggu mereka bertumbuh. Saudara, Yesus adalah figur yang perlu kita teladani. Saat Yesus gentar di Taman Getsemani, saudara, dan ia membutuhkan dukungan doa murid-muridnya, khususnya ketiga murid yang paling dekat dengan dia. Ketika dia berdoa, murid-muridnya tertidur. 2 kali ia membangunkan murid-muridnya, 2 kali mereka tertidur lagi, saudara. Padahal ia memohon untuk mereka berdoa bersama dengan dia. Saudara-saudara, seolah-olah apa yang dikatakan oleh guru mereka atau persoalan guru mereka tidak penting bagi mereka. Dalam hati mereka barangkali, emangnya gua pikirin urusan elu. Saudara-saudara, apakah Yesus kehilangan kesabarannya pada saat dia sedang membutuhkan dukungan dari murid-muridnya? Tidak sama sekali. Yesus membangunkan mereka, lalu Yesus dengan sabar mengajak mereka untuk berjalan lebih lanjut ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus diadili dalam sidang penghakiman yang berjalan tanpa keadilan, ia melihat hampir semua muridnya lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bahkan Petrus menyangkal dan bersumpah bahwa ia tidak mengenal dirinya. Saudara, kalau engkau dan saya jadi Kristus, pastilah perasaan kita meledak-ledak, kesabaran kita habis. Kita mencaci maki mereka dengan kata-kata yang kasar, atau mengolok-olok mereka supaya mereka merasa malu. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Yesus? Tidak, saudara. Ia sabar dengan proses pertumbuhan yang sedang dilalui oleh para muridnya. Ketika ia bangkit, ia menghampiri mereka. Ia mengajar mereka lagi. Ia mempercayakan lagi tugas pelayanan kepada mereka. Wow, luar biasa sekali pribadi ini. Saudara, Yesus sabar dalam segala sesuatu. Yesus sabar dalam kesesakan. Yesus sabar dalam keadaan terdesak dan jiwanya terancam. Ia tidak kehilangan kontrol. Saudara, disinilah Allah mengatakan kita harus meneladani Yesus dan menjadi serupa dengan Dia. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang sabar seperti Yesus, saudara? Bagaimana? Setiap orang ingin sabar, bukan? Bahkan orang yang paling tidak sabar rindu untuk menjadi penyabar. Tapi bagaimana caranya? Saudara-saudara, yang pertama kita perlu tahu bahwa kesabaran itu bukan hasil dari latihan mental untuk mengembangkan kemampuan kita dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu bukan sekedar latihan mental, saudara. Tetapi kesabaran Kristen yang Alkitab katakan adalah kesabaran hasil daripada buah roh, saudara. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, jadi kesabaran itu adalah salah satu daripada buah roh. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, kita adalah orang-orang Kristen yang didiami oleh roh Allah. Dan tubuh kita disebut bait Allah, bukan? Jelas ini mau mengatakan bahwa Tuhan, sejak kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita bertobat, roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah itu bekerja menggarap seluruh karakter kita.
pertumbuhan rohani kita, agar kita mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat melakukan itu dengan usaha kita sendiri untuk menghasilkan buah roh, termasuk kesabaran kita. Tetapi kita harus membiarkan roh itu bekerja. Bagian kita adalah mentaatinya. Jelas ini membutuhkan waktu, saudara. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang akan menghasilkan buah Roh Kudus tanpa ketaatan. Dan jelas itu membutuhkan waktu, saudara. Sama seperti seorang petani yang menantikan hasilnya, jelas membutuhkan waktu. Tapi kita tidak boleh pasif. Kita aktif berinteraksi, menyambut pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Ketika Roh Kudus berkata jangan, taati. Ketika Roh Kudus berkata kita harus lakukan, taati. Ketika Roh Kudus mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang baik, taati. Maka buah roh itu akan keluar dari dalam kehidupan kita, termasuk kesabaran. Saudara-saudara, kesabaran memerlukan waktu. Tidak ada orang yang bisa menjadi penyabar dalam satu malam. Seperti sebuah istana tidak mungkin dibangun dalam satu malam. Saudara, satu hari ada seorang ayah membawa putranya yang berumur 6 tahun ke sekolah musik. Ia berkata pada guru musik di sekolah itu, saya ingin anak saya bisa bermain piano dengan baik. Saya kira dia berbakat. Bisakah Anda mendidiknya dalam 6 bulan dan dia bisa memainkan sebuah lagu di kebaktian Natal tahun ini? Saudara, guru itu tersenyum. Lalu dia berkata, oh boleh saja om. Silakan om memasukkan anak om ke sekolah ini. Tetapi bolehkah saya bertanya pada om? Om ingin menanam apa? Saudara, bapak itu tidak mengerti maksud sang guru itu dan berkata, apa maksud Anda? Tanya bapak itu. Lalu guru musik itu menjawab, untuk menanam sebuah pohon jagung hanya diperlukan waktu 3 bulan om. Tapi untuk menanam sebuah pohon jati diperlukan waktu 20 tahun. Saudara-saudara, jawaban itu sangat diplomatis dan merupakan satu kiasan yang tepat sekali. Kita mengerti maksudnya, bukan? Guru itu mengatakan kepada bapak itu, saudara, untuk belajar memainkan sebuah alat musik atau memainkan sebuah lagu, 6 bulan cukup. Tapi untuk menjadi seorang master di dalam bidang piano, diperlukan waktu bertahun-tahun. Saudara, demikian juga dengan kesabaran hasil buah roh. Roh Kudus ingin menggarap kita. Tapi cepat lambatnya tergantung pada ketaatanmu dan ketaatanku. Tapi yang jelas tidak terjadi dalam satu malam. Saudara, kita perlu mentaati roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita ingin menjadi penyabar, kita perlu aktif, kita perlu interaktif dengan kerja Roh Kudus dalam diri kita. Pada akhirnya, saudara, orang yang taat dan hidup di dalam roh, dialah yang akan menikmati hasil daripada pekerjaan roh. Sehingga orang-orang di sekelilingnya lah yang berkata, engkau sekarang menjadi penyabar, berbeda dengan dulu. Maka terpujilah Allah. Semakin hari, biarlah kita semakin serupa dengan Kristus, penebus kita. Mari kita naikkan doa kita. Bapa dalam surga, kami tahu kami bukan orang-orang yang sabar. Seringkali kami meledak-ledak di dalam emosi kami. Seringkali dalam keadaan terdesak kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Karena kami tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan, di dalam keadaan pandemi, banyak kali kami kehilangan kesabaran kami. Ketika kami berkumpul dengan keluarga kami, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua, kami tidak menikmatinya. Kami bahkan sering kali bertengkar, kami sering marah satu dengan yang lain. Bahkan kami sendiri, Tuhan, sering kali terlepas di dalam ledakan emosi yang begitu mengerikan. Ya Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus terus bekerja lagi di dalam diri kami. Karena kami tahu kesabaran tidak bisa dihasilkan dengan kemampuan kami sendiri, dengan kedagingan kami, dengan latihan mental diri kami. Tetapi hasil buah daripada pekerjaan-Mu Roh Kudus. Garaplah kami,
kelolalah kami. Kami bersedia, kami mau menyambut pekerjaan-Mu. Kami mau aktif bekerja sama dengan Engkau, Allah Roh Kudus. Sehingga bentuklah kami. Satu kali kelak kami boleh menjadi serupa dengan Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak tidak menimpa aku. Shalom saudara-saudara, kita telah diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Benny Solihin yang telah membagikan berkat Tuhan di tengah-tengah kita. Saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Benny Solihin yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, tidak mudah mengundang Bapak Pendeta Benny Solihin, tapi kita bersyukur beliau mau meluangkan waktu untuk membagikan berkat di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak. Saudara-saudara, saya berdoa supaya semuanya saudara sehat. Jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan. Sebab salah satu yang perlu untuk kita lakukan adalah menjaga diri supaya terhindar dari segala macam penyakit. Saudara-saudara, saya terus mendoakan saudara supaya saudara semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Saya terus berdoa supaya semua saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan saya mendorong semua saudara untuk tidak berhenti. Setiap hari, setiap saat berdoa memohon kepada Tuhan supaya Allah sumber kehidupan itu berkenan menyertai dan melindungi saudara dan menghindarkan kita dari segala yang jahat. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri dan kita akan mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat Tuhan turun atasmu. Diberkati kesehatanmu. Engkau dijaga oleh Tuhan, sehingga kesehatanmu melimpah-limpah dalam hidupmu. Engkau dan keluargamu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Diberikan kepadamu dan keluarga usia yang panjang, hidup yang bahagia, dan engkau penuh dengan sukacita. Diberkati pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan setiap yang kau usahakan dijadikan Tuhan berkembang dan makin hari makin besar. Diberkati masa depanmu, setiap doa kerinduan, bahkan cita-cita yang kau panjatkan kepada Tuhan,
didengarkan, dan dikabulkan oleh Tuhan. Allah sumber segala berkat, melimpahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.